Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Ibadah, Akhlak, dan Muamalah yang terdiri dari saya sendiri, Adi Prabowo Lintang Pramudya, yang kedua Herlin Reza Pramiatasari, yang ketiga Emma Sri Haryanti, yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Hakikat sholat. A. Hakikat dan alasan kewajiban sholat bagi manusia. 1. Hakikat sholat. Pengertian sholat dari bahasa Arab as-sholah. Sholat menurut bahasa berarti doa, dan secara istilah yang berarti beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang dengannya kita beribadah kepada Allah menurut syarat-syarat yang telah ditentukan. 2. Diwajibkannya untuk mendirikan sholat. A. Sholat merupakan ibadah yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. B. Sholat merupakan ibadah yang langsung diterima Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Isra Mi'raj. C. Sholat merupakan tiang agama. B. Tujuan, fungsi, hikmah, makna spiritual sholat, dan ancaman bagi yang meninggalkan sholat. Tujuan sholat. A. Tujuan sholat untuk religius. 1. Untuk mengingat Allah. Substansi sholat adalah mengingat Allah. Demikian hati yang selalu ingat kepada Allah, Tuhan yang Maha Sempurna. Seseorang akan mendapat kekuatan batin dalam menghadapi segala problem hidupnya. Dengan melaksanakan sholat, ia akan selalu ingat kepada Allah. 2. Makna sholat. Makna sholat adalah bertemunya dengan Allah. Ibadah sholat pada dasarnya merupakan ajang untuk mendekatkan hubungan seseorang dengan Tuhannya atau antara pencipta dengan makhluknya. 3. Untuk taat kepada Allah. Tidak satupun yang diciptakan di muka bumi ini tanpa maksud dan tujuan. Allah menciptakan manusia kemudian menghidupkan dengan tujuan agar manusia menghambakan diri kepadanya sebagai Sang Maha Pencipta. 4. Disiplin. Sholat wajib merupakan latihan bagi pembinaan disiplin pribadi. Melaksanakan sholat pada waktunya akan menumbuhkan kebiasaan yang baik. Seseorang dikatakan disiplin bila selalu melakukan sholat tepat waktu secara terus-menerus. Karena apabila sering terlambat atau bermalas-malasan dalam mengerjakan sholat akan dianggap gagal dalam mencapai keteraturan sholat. 2. Tujuan sholat berjamaah. Jamaah adalah mengadakan perikatan antara imam dengan makmum, diantaranya pemimpin dan rakyat. Sholat jamaah adalah perintah dalam agama Islam, sehingga perlu juga dilihat dari aspek-aspek yang terkandung dalam agama itu sendiri. Pertama, dilihat dari pahala yang akan diberikan kepada mereka yang menjalankan ibadah jamaah. Kedua, menekankan ancaman bagi mereka yang tidak mau berjamaah. 3. Tujuan psikologi sholat. A. Aspek olahraga.
Jika diperhatikan gerakan-gerakan di dalam sholat, maka terlihat mengandung gerakan-gerakan olahraga, mulai dari takbir, berdiri, ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk akhir, atau at-tahiyat. Gerakan-gerakan sholat mampu memberikan efek positif bagi kesehatan jasmani dan rohani. B. Aspek relaksasi otot. Ibadah sholat juga mempunyai efek seperti relaksasi otot, yaitu kontraksi otot, pijatan, dan tekanan pada bagian-bagian tubuh tertentu selama menjalankan sholat. C. Aspek relaksasi panca indera. Relaksasi indera ini biasanya diminta untuk membayangkan pada tempat-tempat menenangkan. Manakala kita takbiratul ihram, maka rasakanlah ruh ini naik ke langit menuju kehadirat ilahi Robbi, sehingga panca indera saat itu terlepas dari ketegangan dan tekanan dari dalam maupun dari luar. D. Aspek mediasi. Sholat memiliki efek mediasi atau yoga tingkat tinggi bila dijalankan dengan benar dan khusyuk. Mediasi sholat mampu meraih ketenangan jiwa dan batin karena pada saat khusyuk, kolbu kita secara fitrah akan menghadap sang kholik. E. Aspek autosugesti. Bacaan dalam sholat berisi hal-hal yang baik, berupa pujian, mohon ampunan, doa, maupun permohonan. Bacaan sholat yang selalu diulang-ulang ini mengajak kita agar tetap berada dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. F. Aspek pengakuan dan penyaluran emosi. Sholat dapat dipandang sebagai proses pengakuan dan penyaluran emosi terhadap hal-hal yang tersimpan dalam dirinya. Sholat merupakan sarana hubungan manusia dengan Allah. Sholat sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah dan sekaligus sebagai penanda kelemahan seseorang manusia tanpa bantuan Allah. G. Aspek pembentuk kepribadian. Ada banyak bentuk kepribadian yang dapat diraih dari sholat, seperti 1. Disiplin, 2. Taat dengan bacaan sholat, 3. Jujur, 4. Cinta kebersihan, 5. Kedamaian, 6. Ketundukan, 7. Mengaku kelemahan diri, 8. Sholat mampu memberikan keistiqomahan dalam beribadah. 4. Fungsi sholat. Yang pertama, untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholat berfungsi sebagai penolong bagi orang yang beriman. Yang ketiga, sholat adalah pelipur jiwa. Yang keempat, selain mendatangkan kebahagiaan, sholat yang dilakukan secara teratur akan dapat melahirkan kreativitas. 5. Hikmah sholat. A. Mewujudkan, memelihara, dan meningkatkan kebersihan kesehatan. B. Menumbuhkan rasa malu untuk mempertontonkan aurat. C. Membina kedisiplinan. D. Menumbuhkan sifat sabar. E. Mencegah perbuatan keji dan munkar. F. Mempererat persaudaraan dan mewujudkan persatuan. G. Menghapus dosa. H. Sholat dapat memperkokoh
hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. I. Sholat merupakan sarana untuk mencapai kemenangan dan penghapus dosa. J. Sholat yang membersihkan hati dan jiwa serta melatih kesabaran. K. Dengan sholat istiqomah menjadikan seorang beriman disiplin. L. Sholat merupakan pendidikan moral yang praktis, mencegah kekejian dan kemungkaran. C. Makna spiritual sholat. 1. Menyelami hakikat sholat. Sayyidina Ali mengingatkan kita filosofi dua sujud. Sujud pertama mengingatkan kita bahwa manusia berasal unsur dari tanah. Dari tanah ia ciptakan dan tumbuh menjadi makhluk hidup karena diberi kepercayaan sebagai khalifah di bumi dengan segala aktivitasnya. Meski demikian, setiap manusia mempunyai ajal dan pada akhirnya juga ia kembali ke tanah, masuk ke liang lahat dan kembali menjadi tanah. Bangkit dari sujud mempunyai makna eskatologi. 2. Rahasia di balik sholat. Seorang yang sholat berarti melakukan hubungan langsung dengan Allah. Dengan demikian, tercipta rasa aman, tenang, damai, indah, sejuk, dan lapang dada. Untuk meraih sholat yang memungkinkan seseorang mi'raj ke dunia atas, seseorang betul-betul harus mengindahkan petunjuk dan direction Tuhan untuk sesuatu yang berhubungan dengan sholat. Ketiga, rahasia bangkit dari sujud. Secara spiritual, sujud juga bisa dimaknai pencurahan dan penyerahan secara total kepada Allah, seolah-olah rongga diri yang berisi noda dosa dan kelemahan diri sebagai manusia ditumpahkan di atas sajadah sampai tetes terakhir. Lalu bangkit di antara dua sujud, lalu sang hamba merasa diisi dengan air suci yang akan membilas keseluruhan rongga dirinya. Lalu ditumpahkan sekali lagi sampai betul-betul bejana dalam bentuk rongga ini bersih sebersih-bersihnya. Lalu bangkit dari sujud untuk siap diisi kembali dengan cahaya kesucian. Saat merasa suci dan putih inilah seorang musolli bertasyahud, dan secara harfiah berarti kehadiran dan penyaksian. Dalam bahasa tasawuf disebut kesadaran tajalli, di mana sang hamba dan sang Tuhan merasa terjadi kesatuan. Yang dicintai dan yang mencintai menjadi satu atau menyembah dan disembah sudah menyatu. Bangkit dari sujud dianggap sebagai simbol dari kebangkitan kedua atau kebangkitan terakhir bagi manusia. 4. Rahasia salam. Ketika seorang musolli sudah menunaikan dua sujud terakhir, maka ia seperti merasa dalam puncak pendakian. Ia merasa telah melakukan perjalanan meninggalkan wujud lahir menuju wujud batin. Dari wujud keturian tersebut ke wujud kebersatuan dan dari wujud partikular ke wujud universal. Setelah mencapai puncak kefanaan atau mabuk spiritual di dalam sujud pertama, lalu bangkit ke dalam kesadaran normal, kemudian disusul sujud kedua, kembali dari kesadaran kepada mabuk spiritual. Lalu bangkit lagi dari sujud kedua ke kesadaran abadi. Ketika dalam al-baqa, sesudah sujud terakhir, seorang musolli mencapai puncak penyaksian atau tasyahud. Ancaman bagi yang meninggalkan sholat. Bagi muslim yang sudah terkena kewajiban sholat karena sudah balik dan berakal, kemudian meninggalkan sholat dengan sengaja akan dihukumi syirik dan kufur. Nabi SAW pernah bersabda yang artinya, yang memisahkan antara seorang atau hamba mukmin dengan syirik dan kekufuran ialah meninggalkan sholat. Atau beda antara kita dengan mereka yaitu orang-orang kafir ialah meninggalkan sholat, maka barang siapa meninggalkannya sungguh ia telah kufur. Melihat hukum dan kedudukan sholat, maka seorang muslim yang sudah bersaksi atas nama Allah dan Rasul-Nya tidak boleh lagi dengan sengaja meninggalkan sholat tanpa uzur yang diperkenankan syariat. Muslim yang dengan sengaja meninggalkan atau melalaikannya,
maka ia berdosa besar dan tidak akan mungkin bisa mengqadha atau mengganti sholatnya selamanya. Tapi, kalau tidak sholat karena benar-benar lupa atau tertidur, maka Nabi SAW bersabda, "Siapa yang lupa satu sholat, maka hendaklah segera ia sholat bila ia mengingatnya. Tidak ada denda baginya kecuali hanya itu." Itulah sebagian ulama menyatakan bahwa muslim yang sengaja tidak sholat karena memang bermaksud menolak kewajiban, bukan karena malas, hakikatnya ia telah kufur. Sehingga jika wafat kelak, maka tidak akan berhak disolatkan karena didoakan. Pendapat pertama tersebut sangat kuat, meskipun mayoritas ulama dulu menyatakan bahwa tetap disolatkan dan didoakan karena bagaimanapun dia tetap muslim. Meskipun dia berdosa karena telah meninggalkan sholat, sedangkan fardu kifayah, kewajiban kita sesama muslim yaitu wajib menyolatkannya. Kemudian, akhlak dalam sholat. Sholat merupakan ibadah yang sangat mulia. Saat seorang muslim menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tubuh dan hatinya, maka sepatutnya seorang muslim mempersiapkan fisik dan ruhnya dengan baik agar dapat berkonsentrasi dan mendirikan sholat dengan sempurna. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu hati yang ikhlas. Kemudian yang kedua, menyempurnakan wudhu. Yang ketiga, bersegera melaksanakan sholat. Yang keempat, berzikir kepada Allah. Yang kelima, berjalan menuju masjid dengan tenang. Yang keenam, berdoa saat masuk dan keluar masjid. Yang ketujuh, mengerjakan sholat tahiyatul masjid sebelum duduk. Yang kedelapan, tidak menyilangkan jari jemari. Yang kesembilan, senantiasa berzikir. Yang kesepuluh, sholat dengan khusyuk. Dan yang ke-11 yaitu mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.